Oke, di video kali ini saya hanya ingin memberikan review match dari pertandingan Persebaya Surabaya dengan Barito Putra, di mana kedua tim sama-sama berbagi angka 1 dan berakhir dengan skor 1 sama ya. Jadi untuk Persebaya Surabaya yang saya ingin lihat di pertandingan kali ini adalah masalah transisi pertahanan. Sedangkan untuk Barito Putra yang saya ingin lihat ya tinggal melanjutkan konsistensi dalam menerapkan skema permainan. Jadi untuk Persebaya Surabaya di awal-awal menit itu sudah bisa menciptakan 3 peluang dari Yamamoto semua. Ya, di menit 1 ada Yamamoto yang melakukan shoot, tapi bolanya memang masih sedikit mudah diantisipasi oleh Rizky ya, kiper dari Barito. Lalu di menit ketiga Yamamoto melakukan heading. Ini peluang emas dari asisnya Bruno Moreira ya. Tapi kembali lagi penampilan Rizky ini cukup bagus. Lalu yang ketiga di menit ke-6 ada Yamamoto lagi. Jadi sudah ada hat-trick nih Yamamoto ya. Melakukan shoot dari sektor kanan, tapi bolanya masih bisa ditangkap oleh Rizky walaupun sedikit keras daripada peluang pertama. Ya, jadi artinya Persebaya Surabaya sudah memiliki peluang di awal menit itu melalui interceptnya Yamamoto. Ya, ini karena kunci di pertandingan kali ini menurut saya di intercept, masalah intercept pemain sayap. Jadi Persebaya Surabaya langsung memiliki 3 peluang, itu prosesnya melalui interceptnya Yamamoto masuk ke dalam. Sedangkan untuk Barito Putra di pertandingan kali ini, itu membangun serangannya memang lebih ke arah bola possession, lebih kalem. Lalu saya bilang pemain Barito Putra juga cukup bagus, bermain bisa lepas, seperti nggak ada tekanan ya, walaupun ini kan bermain di depan supporternya Persebaya ya. Tapi saya melihat ya permainan Barito Putra ini bisa lebih lepas, jadi bermain nggak ada beban. Passing-passingnya cukup bagus, membangun serangannya juga cukup rapi, ya. Jadi di sini terlihat Barito Putra lebih banyak membangun serangan melalui sektornya Murilo Mendes ya di sektor kiri atau sektor kanannya Persebaya di catur. Ya, di sisinya Ricky Pora kurang sedikit tereksplor. Ya, tapi artinya untuk kedua tim sebenarnya sama-sama bermain seimbang dari sektor tengah, bisa bermain cukup rapi. Ya, walaupun di sini Persebaya Surabaya lebih mendominasi bola possession, kreativitas terlihat dari Zevalente dan juga Song. Walaupun penampilan Zevalente ya masih ada beberapa kali seperti miss ya untuk melakukan passing ke Bruno atau memberikan passing ke Yamamoto, itu masih sedikit ada yang miss. Ya, dan di sini ketika Persebaya Surabaya banyak sekali melakukan penyerangan ya, tapi justru di sini Barito Putra yang berhasil menciptakan gol melalui Murilo Mendes. Jadi gol tercipta di menit 27 itu hanya ada satu peluang dari Barito Putra selama 27 menit dan langsung berbuah gol. Ya, itu proses golnya cukup bagus ya. Di sini ya ketika catur kelewatan oleh Mendes, ya posisi Stefanovic cukup jauh untuk menutup Mendes sebelum melakukan shoot. Dan di situ juga shootnya cukup bagus sekali ya. Kualitas dari Mendes ini cukup bagus melakukan shoot. Jadi Hernando Ari ya cukup kesulitan lah untuk membendung tendangan yang keras dan melengkung. Ya, jadi Barito Putra sementara unggul 0-1. Dan di sini Persebaya Surabaya sebenarnya tetap sama, bermain ya seperti keadaan masih 0-0, bisa bermain lepas juga. Ya, dan di sini Bruno akhirnya bisa menciptakan gol melalui skill individunya. Ya, di sini juga ada kesalahan sedikit dari Bagus Kava yang ingin melakukan clearance. Ya, di sini Bruno bisa melakukan intercept ke dalam dan menciptakan gol. Jadi kesimpulannya untuk Persebaya Surabaya ketika kedudukan 1 sama dengan Barito Putra ya di babak pertama, yaitu Persebaya Surabaya bisa menciptakan beberapa peluang yang salah satunya menjadi gol dari Bruno, itu karena pemain sayap Persebaya berani melakukan intercept ke dalam. Yamamoto ada 3 peluang, itu semuanya melakukan intercept ke dalam. Bruno melakukan gol, itu juga salah satu bukti Bruno melakukan intercept ke dalam. Ya. Sedangkan untuk Barito Putra di babak pertama, walaupun juga ada peluang ya dari Murilo lagi yang melakukan shoot masih on target, itu masih sempat ketangkis oleh Hernando Ari, dan ada satu lagi shoot yang masih off target ya dari Alex. Tapi artinya untuk Barito Putra di babak pertama bisa membangun permainan lebih rapi dan tidak ada tekanan. Ini yang saya bisa dapatkan di babak pertama. Lalu kita masuk di babak kedua. Sorotan utama saya di pertandingan kali ini justru kepada Persebaya Surabaya. Kenapa? Karena Persebaya Surabaya selama babak kedua ini tidak memiliki sama sekali peluang emas atau peluang yang setengah-setengah. Sedangkan untuk Barito Putra ini ada 3 peluang yang bisa diciptakan di babak kedua. Artinya ya permasalahan ada di penyerangan Persebaya.
Dan saya bisa mengambil kesimpulan ya, terutama ketika Yamamoto diganti oleh M. Iqbal. Lalu Wildan Ramdhani masuk ya, digantikan oleh Paulo Victor yang kembali lagi bisa comeback. Tapi selama 45 menit babak kedua, hampir tidak ada pemain yang berani untuk melakukan intercept ke dalam. Bruno ya, ini masih sangat minim di babak kedua untuk melakukan intercept ke dalam. M. Iqbal walaupun bermain di babak kedua menggantikan Yamamoto, ini juga sama, lebih bermain cenderung keluar. Jadi intercept dari Catur dan Refaati itu lebih ke belakang lagi. Harusnya kan kalau Bruno bisa lebih masuk ke dalam dan M. Iqbal bisa masuk ke dalam, artinya kan di area kotak penalti Barito akan dipenuhi oleh pemain Persebaya. Dan di sini Catur atau Refaati bisa memberikan passing long ball lah minimal. Tapi di sini justru nggak terlihat sama sekali. Lalu di menit 52 itu Song yang sempat melakukan skill individu dan berhasil lepas, memang ada sedikit tarikan ya dari Bagas Kava ya. Itu memang kalau menurut saya harusnya penalti karena jelas ada tarikan. Nah, itu juga salah satu bukti bagaimana Song berani untuk melakukan intercept ke dalam. Jadi inilah menurut saya poin utama untuk Persebaya Surabaya di pertandingan kali ini adalah bagaimana para pemain harus lebih berani lagi melakukan intercept ke dalam. Karena sebenarnya selama 90 menit, ya bola possession ini bisa dikuasai oleh Persebaya. Ya, lalu kreativitas juga ada sebenarnya dari pemain sayap, pemain tengah, itu ya terlihat hidup. Cuma ya menurut saya kenapa Persebaya Surabaya justru di babak kedua tidak ada peluang sama sekali, ya karena tidak ada pemain yang berani untuk melakukan intercept ke dalam. Jadi Victor sama sekali nggak mendapatkan support ya dari passing-passing yang manja. Itu kan yang diharapkan dari seorang striker seperti Victor yang berapa kali sering membuka ruang. Jadi inilah ya kesimpulan yang saya bisa ambil untuk Persebaya Surabaya ya di masalah intercept. Karena kalau untuk Barito Putra menurut saya di babak kedua memang sudah ada 3 peluang. Ya, jadi Barito Putra ada 3 peluang dari Gustavo yang melakukan shoot masih off target, Bagus Kavi ya adalah melakukan shoot juga masih on target. Lalu ada Murilo ya yang melakukan shoot tapi masih bisa diantisipasi oleh Hernando Ari. Ya, jadi artinya untuk penyerangan Barito ini bisa lebih efektif. Karena ya minimal bola ini bagaimana caranya bisa masuk ke area kotak penalti Persebaya. Dan di sini ya Persebaya Surabaya saya kira tinggal di masalah ya intercept itu dari para pemain sayap atau pemain tengah seperti Song nih contohnya yang sempat ditarik oleh Bagas Kava. Itu salah satu contoh ya senjata yang cukup bagus untuk Persebaya Surabaya dalam hal menciptakan peluang melalui intercept. Ya, jadi untuk pertandingan kali ini saya kira cukup bagus, hasil yang cukup menurut saya cukup wajar dari kedua tim karena ya untuk Persebaya Surabaya walaupun bisa mendominasi ya tapi untuk menciptakan peluang di babak kedua justru tidak ada sama sekali kecuali ya itu yang harusnya penalti dari Song menurut saya itu peluang emasnya. Lalu untuk Barito Putra bisa bermain lebih sabar. Di luar dari hasil imbang juga bisa bermain lepas ya di kandang dari Persebaya ini sudah cukup bagus dan lebih efektif juga menurut saya penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh para pemain Barito ya. Lalu kreativitas di sektor tengah juga terlihat cukup bagus ya, terutama dari Mike Out ini pemain yang cukup bagus. Bayu Pradana juga cukup bagus untuk menjaga kedalaman pertahanan nih ya. Ripal Wahyudi juga cukup bagus. Lalu transisi pertahanan Persebaya Surabaya juga menurut saya cukup bagus. Ya, karena ya permainan Barito Putra di pertandingan kali ini lebih banyak melakukan bola possession. Ya, jadi untuk hasil ini semoga Persebaya Surabaya nanti untuk kedepannya lawan PSIS Semarang ini bisa lebih maksimal lagi ya. Untuk masalah peluang gol semoga bisa lebih banyak lagi diciptakan. Lalu untuk Barito Putra akan bertemu dengan PSS Sleman. Ya, ini tinggal kembali lagi lanjutkan konsistensinya aja. Ya, jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.